Timor Leste memperoleh kemerdekaannya pada 20 Mei 2002. Namun demikian, merdeka ternyata tidak berarti bebas dari masalah. Mengutip dari Intisari Online, Timor Leste mengalami krisis politik hebat pada tahun 2006. Pertempuran antara faksi-faksi yang bersaing di militer dipicu 600 tentara, menewaskan 37 orang dan mengusir 150.000 dari rumah mereka. 1 tahun kemudian, terjadi kerusuhan di Dili setelah pemilu menghasilkan pemerintah koalisi 5 partai. Pada 11 Februari 2008, Presiden José Ramos Horta ditembak dalam upaya pembunuhan. Sanana Gusmo juga ditembak, namun tidak terluka. Menurut media Malaysia The Star, Presiden José Ramos Horta yang telah pulih sepenuhnya mengampuni 20 orang yang dihukum atas tuduhan terkait upaya pembunuhan ganda yang diduga menargetkan dirinya dan Gusmo. Para pria kebanyakan mantan tentara yang dipimpin oleh Gustavo Salsinha telah dijatuhi hukuman antara 9 sampai 16 tahun penjara. Akan tetapi, hanya menjalani hukuman kurang dari 6 bulan. Selain insiden itu, Ramos Horta yang bersama dengan Gusmo dijaga oleh polisi Malaysia yang bertugas di bawah misi terpadu PBB di Timor Leste. Orang Timor harus membiarkan masa lalu menjadi masa lalu yang melihat ke depan dengan percaya diri, ujarnya. Timor Leste tampaknya berupaya bangkit dari keterpurukan untuk menjadi negara maju dengan mencari sumber investor besar-besaran. Namun, para investor besar, selain di industri migas, tampaknya kurang percaya diri untuk menggali potensi keuntungan yang besar. Misi investasi terbesar sejauh ini hanya delegasi pemerintah negara bagian Malaka yang beranggotakan 87 orang yang tiba tahun 2010 silam. Ini tentu saja kelompok terbesar yang pernah saya terima, selain kunjungan dari Korps Marinir Amerika Serikat yang berkekuatan 4.000 orang candanya ketika delegasi, yang terdiri dari Kepala Menteri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Ali Rustam, pejabat senior negara dan bisnis terkemuka pemimpin memanggilnya. Malaysia dan Malaka tentunya sangat disayanginya. Dia telah mengunjungi Malaysia berkali-kali. Malaka, juga bekas jajahan Portugis, telah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Timor Leste selama beberapa tahun terakhir melalui perwakilan khusus Muhammad Ali Joseph Tamaria, seorang pengusaha keturunan Portugis Malaka. Daerah semi-otonom Oesusi di bagian barat laut terletak di Nusa Tenggara Timur Indonesia adalah tempat 18 pria dan 62 wanita dari kelompok Portugis yang telah merebut Malaka pada tahun 1511, pindah dan mendirikan pemukiman di Pulau Timor. Ramos Horta mengucapkan terima kasih kepada Malaysia dan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad atas dukungan luar biasa yang diberikan kepada Timor Leste dalam setiap aspek sejak awal kelahiran negara itu. Pada tahun 2006, ketika kita mengalami krisis, saya menelpon Menteri Luar Negeri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dalam hitungan jam, keputusan politik dibuat dan dalam seminggu, pasukan dikerahkan untuk menjaga perdamaian, kata Ramos Horta. Bahkan, banyak negara maju yang tidak bisa secepat itu, ujarnya. Ramos Horta mengatakan dengan perdamaian dan stabilitas dipulihkan, negara itu fokus pada pembangunan, menggunakan apa yang dia gambarkan sebagai sumber minyak sederhana. Dana permiyakan negara yang secara khusus dilembagakan, di mana pendapatan minyak Timor Leste yang disimpan sekarang memegang 5,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pendapatan dari ladang minyak dan gas Greater Sunrise yang belum dieksploitasi diharapkan mencapai 13 miliar dolar Amerika Serikat selama 30 tahun umur lapangan. Tantangan langsung negara ini adalah membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan standar hidup penduduk. Hampir setengah penduduknya sekarang berusia di bawah 15 tahun melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Terlepas dari krisis ekonomi global, Timor Leste mengalami pertumbuhan lebih dari 10% pada tahun 2009. Perekonomian telah baik selama 3 tahun terakhir dan selama bertahun-tahun yang akan datang. Timor Leste akan memiliki pertumbuhan antara 7% hingga 80%. Tidak ada cara lain selain maju dan maju. Kami membutuhkan ribuan kilometer jalan. Saat ini, 80% jalan kami rusak total. Ratusan jembatan, pelabuhan,
bandara dan sistem komunikasi juga perlu kita bangun. Begitulah tambah Ramos Horta. Dia mendesak investor Malaysia yang telah membuktikan pengetahuannya di berbagai bidang, termasuk minyak dan gas, konstruksi dan pendidikan, untuk mengambil banyak peluang yang tersedia di negara tersebut dan berkontribusi terhadap perkembangannya. Anda dapat membantu mengubah negara kami. Orang Malaysia dapat memainkan peran sentral dalam pembangunan Timor Leste. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dan Anda telah terbukti menjadi teman yang baik, katanya. Ramos Horta mengatakan, Timor Leste mempraktikkan ekonomi yang sepenuhnya terbuka dan tarif pajak yang direvisi adalah yang terendah di Asia setelah Hong Kong. Selain itu, Timor Leste dipandang memiliki kekayaan yang cukup besar, seperti diungkap media Malaysia The Star yang menyebutnya negara miskin tapi kaya. Dalam hal cadangan minyak per kapita di Timor Leste, 1 juta orang dengan 800 juta barel minyak dan 12 triliun kaki kubik gas alam Timor Leste memang makmur. Itu hanya kekayaan dari minyak. Sumber daya alam lainnya termasuk emas, pangan, marmer, kayu cendana, dan ikan yang melimpah di perairan teritorialnya. Akan tetapi, lebih dari 80% penduduknya sangat miskin dan separuhnya buta huruf. Mereka bergantung pada pertanian subsisten di tanah yang panas dan semi gersang, mencari nafkah dengan menanam beras, kopi, jagung, tapioka, ubi jalar, kedelai, mangga, pisang, dan vanili. Nah, begitulah miskin tapi kaya. Timor Leste ternyata punya banyak sumber alam selain minyak dan gas bumi. Begitulah media Malaysia mengungkapkan fakta-faktanya.